Oke, kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali bersama dengan kalian lagi di video kedua terbaru. Kali ini selamat Natal dan Tahun Baru untuk kalian semuanya. Semoga di tahun 2021 semua diberkati Tuhan. Dan semua apa yang diinginkan, dicita-citakan, semua berjalan lancar semuanya. Dan semua diberkati Tuhan tanpa ada yang terlewati. Oke, amin. Oke, dan saat ini yang akan chit-chat dengan Mariska adalah teman saya di Seattle juga, di Amerika. Ada Agustina Paulina Piccoli. Selamat siang. Selamat siang. Sehat ya, ini semangat baru dan ya semua. Ini libur kerja. Libur kerja ya, libur. Oh, hari ini pas lagi off ya? Lagi off ya, itu lagi off. Oke, apa kabar di tahun 2020 melewati ada banyak sekali tantangan kah atau biasa saja, tidak terlalu terpengaruh? Nggak terpengaruh sih nggak ya, kayaknya biasa aja ya. Paling nggak ya yang paling penting masuk tahun baru ya kita masih sehat-sehat, puji Tuhan, keluarga juga aman-aman. Jadi itu yang saya syukuri ya untuk 1-2 hari maksudnya di tahun yang baru ini. Gitu. Oke, saya tertarik. Saya kalau Christina atau Titin tidak keberatan ya untuk share dengan viewer gimana tuh Christina tuh sebagai single parent, Titin sebagai single parent di Amerika tuh tetap Titin sangat kuat menurut saya ya, melewati badai dan apa, tapi tetap kuat ya melewati ini. Ada apa yang membuat, apakah anak-anak yang menjadi penyemangat, anak-anak yang menjadi faktor utama sampai Titin berusaha untuk tetap kuat walaupun hidup ya single parent itu nggak gampang lah. Benar, exactly. Ya, yang memicu kita tegar itu kan anak-anak ya. Salah satu yang memotivasi gitu, karena walau bagaimanapun hidup di Amerika kalau bilang gitu untuk seorang ibu yang cuma ngurus anak tuh tough, sangat tough. Apalagi nggak ada yang bantuin, istilahnya you get on your feet, like istilahnya you struggle yourself. Because you have to find the way gitu loh. Jadi it's a long story loh. Maksudnya pengalaman kita alami itu pahit, tapi istilahnya membuahkan hasil yang buat saya itu adalah suatu berkat yang tidak terduga gitu loh. Bisa nggak Titin tuh di-share dengan kita semua, dengan viewer semua, gimana tuh bisa resilient gitu ya, tetap maju udah gini tapi bangkit, nggak jatuh tergeletak, tetap bangkit lagi gitu. Jadi ada nggak cerita nggak di awal to be honest like never appear in my life kalau kita itu satu saat my family like akan bercerai atau apalagi saya bermimpi saya punya anak sampai 5 gitu loh, nggak kepikir. Titin saya satu itu out of his mind. Titin sampai 5 bukan main, dahsyat. I know, right? Jadi pertama kali saya datang itu 20 tahun yang lalu, saya masih punya anak 1. Itu dia umur 3 tahun. Jadi setengah. Waktu itu yang paling gede itu lahirnya di Indonesia. Dia lahir Jakarta. Dia lahir Jakarta. Oke, saya pikir semuanya lahir di Amerika. Ya, jadi pas saya datang ke sini tapi itu masih bareng suami kan yang mantannya pertama ya. Kita itu nggak tahu, kita udah hamil anak yang kedua waktu saya datang. Nah, jadi tahun 2001 lahirlah anak saya perempuan. Nah, di sini ya menjalani struggle banget first time kita tinggal di Amerika sini, beda ya, karena kita kan boleh kita throwback Titin, itu kenapa bisa terpikir saya harus ke Amerika, saya mau. Sebenarnya waktu itu kan Indonesia mengalami resesi dan segala macam, dan waktu itu bekas suami saya lagi cari kerja, tapi kinda on and off like available enggak. Jadi istilahnya untuk orang tua saya dibilang, why don't you like refresh, like pergilah ke Amerika. Nah, I'm planning mau visit my ex punya family di
actually di New York atau di New Jersey sana sebenarnya. Itu the first plan. And then saya juga punya masih ada kayak waktu itu tante di California, terus tapi tante juga di Oh, Seattle jadi sini. saudara tuh sebenarnya banyak di Ya, jadi iya. saudara udah Tapi banyak ya? planningnya sebenarnya nggak ke situ. Kita emang ke California, tapi mau planningnya mau ke New Jersey. That's the plan. Cuman akhirnya ya gimana ya? Ya maksudnya excited juga karena pikir ya sekalian bawa anak jalan-jalan ke Disneyland kemana. Waktu dulu kan excited gitu ya. Oh ya oke. So ya datanglah kita bertiga ke California, cuma tinggal 2 minggu di California, terus kita langsung ke Seattle. Itu pun ke Seattle pun itu cuma atas usul my dad. My dad bilang, kamu punya tante di Seattle, kenapa kamu nggak dulu kamu di Seattle baru kamu ke New Jersey, gitu ceritanya. Oh, why not? Akhirnya dari sini it started to like, kayaknya enak di sini, ada banyak teman juga yang kita kenal di sini ya. Selain itu, di California juga banyak, cuman bukan plan mau tinggal di California gitu. Jadi ya stuck di sini lah. Dan pas tahu kita juga udah hamil ya, starting from that, thinking kayaknya penyesuaian dulu, coba tinggal dulu di sini couple months, and then suami dapat kerjaan gitu loh di sini. Waktu itu ya suka duka banyak di sini, to be honest. Coba kita mulai dari duka deh, karena kita kalau mau dukanya merasa gimana ya? Yang maksudnya itu kadang-kadang karena saya melewati itu juga awal-awal ya waktu pisah itu saya melewati itu agak-agak sedikit, tapi ya yang gimana harus dijalani ya, kita nggak bisa harus menghadapi ya. Dukanya itu gimana? Karena kita kan biasa kayak di Jakarta ya, banyak teman, kesana kesini gampang, mau kemana-mana itu kayaknya mau naik apa aja, istilah biarpun punya mobil, supir, ada pembantu, ada everything, like istilahnya kayaknya kita masih ada itu ya, ada yang nolong gitu loh istilahnya ya. Keluarga dekat, teman sini pertama kali datang, aduh ngurung di kamar banyak kan ya, berkurung, terus pas datang lagi udah musim dingin, paling saat kalau ketemu teman saudaranya ke gereja itu. Hari lain pas suami udah bekerja, kita stuck di rumah sama anak, terus lagi hamil lagi ya. Jadi kayaknya mau nangis, tapi mau nangis gitu. Waktu itu emang mau nangis kita. Aku datang ke sini ya, istilahnya itu tuh pertama kesan kita duka seldom. Aduh gila benar ya, nggak berasa. Terus kita lagi hamil, terus gimana ya urus sendiri gitu. Jadi dari situ starting pointnya tuh shift, kamu punya the way mindset kita langsung sweet. Oh my gosh, ini kayaknya rasanya tinggal di ini. Biasanya kalau cuma berkunjung beda ya, kalau cuma datang visit, kalau cuma jalan-jalan. Ini kan you stuck here, you live here, I never dream I'm gonna live here, just planning to come. No, seriously. Kita pikir kalau emang nggak betah pulang gitu ya. Cuman kita pikir dengan keadaan ekonomi ya mau pulang, nah apalagi punya anak, tambah anak satu lagi, gimana? Jadi kita make decision, kayaknya kita rencana stay di sini sampai anak kita lahir. Itu kita punya plan. Tapi kalau emang kehendak Tuhan kita harus stay, ya akan stuck di sini. Dan pada akhirnya ya we decide to stay di Seattle. Jadi nggak jadi ke New Jersey. Bayangin. Jadi sebenarnya Titin itu tua-tua kampung si dia di Seattle itu. Tua-tua itu. Udah digit loh, udah 2 digit. I fell in love with Seattle. Kenapa? Waktu pertama kali orang lagi on the way dari California to Seattle, kita kan lewatin Oregon. Berapa jam tuh? 18 jam ya. Saya belum pernah tuh naik kendaraan naik mobil. Ya, sekitar 20 jam lah. 18-20 jam drive. Kita nggak drive cuma waktu itu kan. Nah, pada saat itu lagi mabok-mabok, lagi baru hamil kan, can imagine. Jadi, tapi iya fun. Jadi pas masuk Oregon mulai hijau-hijau, lihat tuh California kan, desert, coklat-coklat semua, aduh. Jadi beda, bukan ini. California naik, bagus sih, cuman I really like to see something different, right? Makanya waktu pas lewat Oregon, masuk Portland, wah gila kayaknya. Bagus gitu ya, air ini lihat sungai,
perbatasan antara Washington sama Oregon, termasuk Washington memang kuat hijau-hijau. Dan dari situ yang saya paling love sama Seattle. Terus gunung-gunung, terus di Seattle itu kan ada laut juga, tapi ya not so beautiful as other place, but at least something. Ada gunung, air, lake, gitu, lake. Ya, jadi itu yang bikin kita fall in love with this state. Makanya di banyak tempat evergreen karena emang green semuanya. Iya, evergreen, benar-benar. Jadi ya, kayak gitulah. Jadi apa ya? Emang sudah stuck di sini, kita nggak mau pindah. Padahal teman-teman yang lain mereka sudah pindah-pindah state loh. Ini bolak-balik. Pekerjaan pertama di Amerika tuh, kalau boleh tahu. Oke. Dan bagaimana pengalaman itu kan awal-awal kan? Ya, dari eksperimen. Kita nggak biasa pernah kerja, kawin kan nggak biasa kerja kan, biasa cuma ibu rumah tangga. Jadi pertama kali kita kerja di Amerika pas hamil anak ketiga. Tuh. Pas hamil anak ketiga, diiming-iming tawarin kerja masuk ke mana? Masuk lagi hamil anak ketiga, kerja di restoran dulu. Di restoran Panda Express itu waktu itu di mall kita kerja. Dari situ coba baru kerja berapa bulan, eksperimennya I like it, istilahnya ya, bosnya apa juga tuh, misalkan orang Jepang. Kenapa suka pengalaman kerja dia punya suasana, dan kebetulan banyak orang Indo di situ. Jadi orang Indo bagus jadi kocak waktu itu. Terus yang kan dulu biasanya kan orang kalau nggak punya surat-surat, ini kita open aja ya. Surat-surat dulu orang masih pakai namanya dulu hijau-hijau, ada hijau-hijau palsu. Kalau yang bumbunya ya dulu pertama kali datang ini pengalaman. Sekarang boleh ya. Dulu pertama kali tuh kita punya eksperimen tuh, jadi kita tuh harus bikin ijo-ijo palsu untuk kalau mau cari kerjaan. Dulu masih oke lah gitu untuk bikin begitu, tapi menakutkan. Kita pernah pergi ke California untuk cuma mau ketemu orang, mau kasih torpe ijo-ijo palsu, kayak bayangin tuh. Jadi resiko sekali waktu itu. And then dia pakai itu bisa kerja, kita bisa masuk kerja. Nggak tahu itu dari mana itu nomor, bodong-bodong kita bilang, tapi masih bisa pakai kerja. Tapi itu bagaimana sampai akhirnya Titin menyadari, wah ini nggak benar nih, ini harus, kita nggak boleh kayak gitu. Itu ada di titik mana? Masa yang dulu, ya back then itu masih it works, to be honest, itu masih oke gitu lah, istilahnya banyak yang bikin begitu. Kita bukan mau ini ya expose apa, tapi reality it happens, and then a lot of people can work with that tuh gitu. Terus tiba-tiba ada itu yang namanya hebohnya, namanya pencarian orang-orang ini di tempat kerja. Puji Tuhan waktu itu kita punya suami nggak hampir ketangkep, ada yang ketangkep. Oh my God. Itu tuh resiko kita waktu itu, bilang orang mau berani mengambil resiko. Ada juga saatnya tuh pada saat digebrak, banyak teman-teman juga kasihan, yang bukannya gimana ya, kasihan juga ya, banyak yang ditangkap, ada yang ya bagus kalau bisa lolos, ada yang dipulangin. Itu suka duka. Sebenarnya suka dua orang tuh kita tuh rasain. Cuman waktu itu pertama kita datang itu kita punya kita perpanjang, kita izin tinggal. Itu ada bedanya. Jadi kita nggak takut kalau mau datang tiba-tiba nongol di pintu, kita paspor masih berlaku gitu, ketika itu waktu itu akhirnya orang sekeluarga decide untuk ambil asilum. Tapi salahnya kita waktu ngambil asilum, kita udah lewat 1 tahun baru kita ambil asilum. Itu karena gara-gara itu kejadian after September 11. Oh iya, saya. Ya, itu heboh sekali. Aduh suka duka cerita itu lain lagi dia punya itu. Membayangin kita, anak-anak kita sering tahu mau bagaimana, tapi cuma sarain aja di atas. Itu di New York. Paniknya di sini, di Seattle. Paniknya, maksudnya kejadiannya kan di New York yang gedung di itu kan, tapi paniknya sampai kemana-mana ya. Iya, after itu lebih ketat kan.
dari 10 negara salah satu Indonesia masuk kan, yang negara Muslim yang waktu itu kan yang mereka salah satu Indonesia harus melapor. Wah, saya heboh deh kalau waktu melapor itu. Aduh, lari sana, lari sini gimana? lari. No, ini kalau aduh kita kalau ingat, aduh kasihan juga ya teman-teman saudara-saudara yang lain yang pada ketakutan. Bayangin dalam apartemen kita waktu itu lagi baru punya anak kan, baru tapi anak yang perempuan kan, mulai lihat orang selalu lari, ngintip-ngintip ada mobil putih nggak itu, maksudnya kalau mobil putih itu namanya mobil imigrasi waktu itu. Oh my god. Udah banyak yang ketakutan. Ya. Jadi ada yang malah kasihan, mereka udah diwanti-wanti jangan balik ke apartemen kalian lagi, harus pergi menghilang. Itu yang kalau kita sih enggak, kalau puji Tuhan kita enggak ada ke situ. Karena waktu itu pas kita udah buka case, jadi pakai pengacara. Nah, pengacara ini banyak orang Indonesia pakai sama dia. Jadi waktu itu appeal ya, orang punya case per keluarga. Terus waktu itu kita masih baru punya 3 anak, habis itu like appeal sudah anak 4 anak keempat, tetapi tolak, asilum, perjuangan itu kerja keras, bayar lawyer waktu itu. Emang Man, ya? it's really tough waktu itu. Terus ya after that orang punya case diam begitu aja. Jadi kalau waktu kita sebagai lawyer dapat working permit, jadi kita pakai itu, kita punya nomor SS-nya, kita ganti langsung, tapi harus submit orang punya working permit. Sampai berapa tahun sampai akhirnya Titin itu di Amerika, berapa tahun sampai akhirnya bisa dapat green card itu? Berapa tahun benar-benar safe, benar-benar? Kalau untuk green card-nya, ya pertamanya kan working permit dulu dari case yang orang dapat. Jadi orang sudah dapat, orang punya nomor utuh gitu loh. Tapi tinggal mesti berpanjang ketika punya working permit kita nggak begitu itu ya. Tunggu mau telat juga nggak masalah karena kita udah dikasih working. Udah ada nomor kayak gitu ya. Cuma kan dulu karena belum punya ada status hijau, jadi kadang-kadang sometimes orang harus pada ini kenyataan orang harus berbohong, orang ngaku warga negara. Nah, semenjak udah ketahuan sekarang mereka akan cek kamu warga negara apa enggak. Kalau mau kasih yang hijau-hijau bodong-bodong, istilahnya udah akan cek kan. Tapi kalau nggak mau ngaku warga negara kan, mereka sedang mau minta macam-macam hijau-hijau. Jadi waktu kita dapat hire waktu itu, kita pakai nomor kita ada nomor gitu. Jadi mereka nggak minta apa ya. Oh, tunggu. Yang waktu itu kita dapat tapi hijau-hijau gede, kita ke Chicago untuk dapat hijau, karena waktu itu di sini bukan hijau, untuk dapat orang punya nomor di Seattle nggak mungkin kan, California nggak mungkin. Memang kantornya memang di Chicago kan, ya memang kalau kita. Yes, tapi orang mau pergi ke DMV waktu itu kita ada yang urusin. Heboh deh itu, nah ngurus untuk cuma mau dapat Social Security. Bayar berapa waktu itu ya? 500, kalau nggak salah kita bayar 500 or something like that. Nah, karena cuma ngantarin ke DMV, terus pakai alamatnya orang di Chicago, gini-gini, terus waktu itu ya, pokoknya yang tahun first berapa impression itu? Tahun berapa masih ingatnya? Tahun 2000 itu. 2000. Ya, kita ingat waktu itu kita apply tahun pas kita datang bulan September, Oktober, terus Desember kita ke Chicago untuk dapat Social Security. Waktu itu masih open untuk yang baru datang tuh ya, orang-orang yang datang cuma ini terus mau ambil test drive masih bisa dapat dulu. Itu kita pergi, jadi kita dapat nomor dari sana. Oke. Baru kemudian kita punya, abis kita dapat tapi bekas laki ya, pas kita bekas laki ke Chicago, pas waktu itu tempat kerjanya dia lagi di raid untuk ditangkap orang-orang di tempat kerjanya. Jadi puji Tuhan sekali, jadi pas dia keluar dari gedung langsung ditutup kan, CIA imigrasi udah blok, orang nggak bisa keluar. Itu yang puji Tuhan sekali waktu itu ya, istilahnya dia aman, jadi dia bisa pergi terbang ke Chicago untuk urus dia punya itu, untuk dapat DPSS. Itu tapi sampai akhirnya dapat green card-nya itu di kalau green card kita habis kita cerai sama kita punya suami yang kedua, tapi waktu itu kita pay case masih pending. Jadi ditolak kan, pakai lawyer kan. Case appeal sampai 9 circuit, namanya 9 circuit. Ditolak.
Terus waktu itu kita sudah 4 anak kan, masih mereka bilang tetap ditolak. Terus pengacaranya bilang, aduh gimana caranya, kurang mau tunggu-tunggu aja gimana hasilnya kan. Terus ya, something going on with my keluarga, family. Jadi akhirnya kita masih dalam proses itu kan, kita decide untuk berpisah kita, karena kita ada personal ini di keluarga toh. Dan akhirnya ya kita berpisah, torang pikir masih tergantung gitu, nggak tahu bagaimana bisa tiba-tiba orang angkat orang, atau dapat surat atau bagaimana, dikasih waktu modifikasi ditolak atau kayak gitulah kan, orang kan versi story-nya beda-beda. Iya. Kita waktu itu pikir kita juga waktu itu hati kita nggak takut istilahnya. Kalau memang ini ya kita kan anak-anak, apa mereka akan buat pak kita dan apalagi kalau kita lagi sunat yang kita ini, dorong mau pikir apa kita tinggal di anak-anak gitu. Wah, suka dukanya banyak gitu loh. Terus kita pada saat kita punya hidup lagi krisis kayak begitu, kita nggak ada yang nolong gitu. Istilahnya kita dan anak-anak, pas kebetulan kita ada teman orang Meksiko, teman kerja gitu. Orang Meksiko, memang asli Meksiko, nggak bisa bahasa Inggris. Kita mesti belajar bahasa Spanish. Yes, itu kita harus belajar bahasa Spanish. Pokoknya biarpun yang umum gitu loh, yang mereka ngerti gitu loh. Biar pendek-pendek, poinnya asal mereka tahu. Orang berkomunikasi begitu. Orang kasih yang tampung pak kita dengan anak. Kita nggak sampai mau apa ya, orang kan ada community di sini ya. Saya tahu, cuman the thing is yang disayangkan kadang-kadang community kita itu bukan membantu, malah mau menjelekkan. Itu yang kita alami dulu. Jadi kita tuh nggak mau dan sampai kayak gimana, lebih baik kita dengan orang yang kita cuma orang kerja yang kita kenal, mereka yang willing to help waktu itu. Ya makanya kadang-kadang kalau mau bilang kita kisah dulu, aduh mau nangis, mau ini, tapi ya kita jalanin. Cuma itu kita susah deh anak-anak. Yang penting kita nggak susahin orang lain, itu aja. Itu tapi poin dulu. Jadi dari situ kita juga karena di masalah kita dan kita punya bekas suami, kita ada orang ketiga. Bukan masih orang ketiga, itu pun kalau cerita kita memang yang nantang dia, karena sampai kan kita sebagai istri yang baik toh, nggak pernah selingkuh apa istilahnya. Akhirnya kita tantang dia, pikir kita nggak bisa dapat orang lain, karena waktu itu ya terus masalah juga sebenarnya dia sih, cuman rumit. Itu masalah tanggung jawab, punya keluarga, punya anak, tapi nggak punya tanggung jawab itu susah. Karena kerja doi di mana, mau bayar ini kan ya ada doi, bagaimana? Itu yang kita struggle waktu itu. Sedangkan kita kan cuma kerja dulu di restoran, gimana? Lah apa sih kalau kerja di restoran dulu dengan gaji cuma dulu masih $9 kali, $9, $8-9 per jam dulu. Tergantung juga jam, kalau dapatnya banyak. Ya toh, masa siapa mau kerja overtime, siapa mau ini? Anak bagaimana? Nah, orang dulu shift, dia kerja malam, kita kerja siang. Lah terus gimana komunikasinya? Satu datang, satu kerja, satu pulang. Ya. Kalau kita kan kerjanya dari jam 11 sampai jam 4 atau jam 5 sore gitu. Nah, dia nanti kerjanya tuh yang dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi atau jam DP schedule 11 sampai 7 atau ada di kadang jam 9 sampai jam 5 gitu loh. Kerjanya dulu, dia kan kerja dulu di pabrik steel gitu. Jadi ya gimana ya, lack of time untuk sama-sama dan apa ya gitulah, ngurus 4 anak nggak gampang dan very tough. Lahirlah sudah itu ada orang lain. Terus ya akhirnya saya dengan saya gertakin, nggak bisa ini, karena saya memang saya pengen berpisah. Terus saya kenal orang gitu, ya accidentally through online biasa. Akhirnya cuma itu DPC itu namanya cuma one night stand. Jadi punya anak yang kelima. Ini
fakta ya istilahnya. Bukannya I'm proud of it, no. To be honest, kita nggak proud dengan apa yang kita baking. Istilahnya it's not a good example or something like that. But it just like pada momen itu memang kita sudah hampir kita bicara sama orang tua, sampai explain my situation, sampai bilang kayaknya kita nggak tahu mau gimana, cuman I need to get away, like I have to move on, like kita harus finish yang ini, kita nggak bisa hidup kayak gini. Kayaknya rasanya seperti di kayak di neraka istilahnya, bukan neraka gimana, maksudnya I feel like hell gitu. Gitu ya. Dia punya saya bisa merasakan rasa. Ya, orang kan kalau lihat kan si Titin mah orangnya begini. Kita orang cheerful kalau di luar, tuh biarpun kita punya masalah atau apa, kalau di luar kita have fun. Biarpun masalah di rumah. Tapi pada nyatanya somehow itu akan kita orangnya ceplos. Kita akan ngomong. Tapi mereka bercandain kan, katanya udah gak cinta kok anak punya bisa banyak gitu. Aduh, kasihan. Mereka jadi bahan candaan, tapi nggak apa-apa. I take it. Waktu itu I'll take it. Bilang, ya kalau mau tanya soal gini, tanya aja deh sama orangnya sendiri. Kalau kita kan gitu langsung ada dianya. Tanya tuh sama dia gimana. Jangan pikir cuma karena ini ya, ada faktor pemaksaan. Yes, ada faktor dalam relationship, jadi itu pasti ada. Tapi lama-lama kan kita sebagai perempuan, kita berpikir I'm fed up kita. I want my life gitu loh. Kita mau bukan kita mau free karena I can do whatever I want. No, I have my own responsibility. I have 4 kids waktu itu. Dan 5 lagi hamil gitu. Jadi kita bilang I need to tata my own life. Harus tuh like gimana ya? I need to change. Kita nggak mau hidup kayak gitu. Kata Titin, I need to change. What change? What change means like kita mau hidup di dalam rumah itu yang mana kita ada rasa damai, anak-anak juga lihat semuanya juga nggak ada kekerasan. Kita dulu ada kekerasan. Mau bilang kita bakal elebaskop, bain tak hajar, lempar piring, kita jago leh. Kita bilang kadera, tak lempar ke dia. Dia dulu pernah. Ini baca fakta ya. Pernah dia tinju kita call 911. Oh my god. Ya, tinju kita di sini ya kalau nggak salah. Terus kita punya roommate itu tante-tante orang Jawa. Dia tuh nggak dengar tuh orang bakal atau apa, dia nggak kata orang di kamar. Padahal di kamar tuh orang sebaku lempar kursi, memang anak 4 tidur di kamar. Kan master. Itu kon dia tonyo kita kontak telepon ini dia cerita kok, jadi sambil masih ada argumen polisi langsung nongol di pintu. Nah tante yang buka orang masih di kamar, tantenya ditanya sama polisi, ibu dengar ini nggak, katanya apa ada masalah di rumah ini. Kenapa ya pak? Iya ada yang telepon 911. Wah nggak tahu ibu. Ya ada, saya punya roommate. Dia bilang, maka ada Tin, ketuk-ketuk pintu. Tin ini ada polisi. Kita main nggak ada yang kita lihat. Gitu. Kalau tapi itu sebenarnya kita nggak mau sampai begitu. Cuma karena udah keadaan ya, kita orang udah stres karena ini udah our relationship, our ini dan banyak anak dan segala macam lah itu di my mind ya. Tapi kita tuh berusaha untuk tenang aja gitu loh. Okay, it's gonna be okay. Menghadap langsung tak cover tapi itu dantan maksud dia, jadi pasti udah malam langsung polisinya tuh langsung, ma'am baik-baik aja. Ada telepon are you sure? Dalam mau making sure kamu baik-baik benar-benar ya, nggak mau charge anything, nggak mau ini, enggak pergi. Tapi paling tak bilang one more time. You did it to me, lihat aja kamu. Itu tapi naluri perempuan dia bilang kita nggak bisa diginiin. Jadi kita berpacu kita bilang, hey no, namanya gue tak injak lebih dulu istilahnya ya. Namanya kita tak injak lebih dulu pengen kepala. Kita tapi mindset begitu. Emang nggak tahu loh itu langsung ada kayak kita mungkin lama dipendam mungkin semua. Exactly. Jadi kita pikirkan, kita bilang kita harus survive, kita nggak mau sakit, kita punya anak, kita mau urus gitu, kita fight anak-anak ini, kita ada fight di court, kita fight. Kita selama ini kita itu pas kita hamil itu kita ada social worker, kita
kita dorang akan cek every kita punya emosi, kita punya ini, kita setiap 2 minggu pergi. Nah, bayangin ya, everything tuh harus to take, like kita harus lapor semua. Mereka cek kita punya ini, karena kita lagi hamil waktu itu. Jadi kalau ada apa-apa lapor. Terus akhirnya kita pada saat itu ini karena ada violence dan segala macam toh, ada dia juga sempat ini kita ditelepon, dia suka stalking, Ya. tahu kan stalking in the phone tuh nggak boleh kan, macam-macam, takut-takutin. Yes, Bang, kita ada roommate lain lagi waktu itu. Aduh, kita cerita sih sama orang gereja, ada yang kita percaya gitu, diurus, kita punya masalah. Tapi akhirnya gimana ya, memang udah begitu ya. Kita orangnya straightforward. Jadi waktu itu dalam masalah keluarga kita sampai ada pendeta datang menghadap tua-tua jemaat, datang mau menyelesaikan, mau mengurus. Kalau bisa, itu saya udah hamil berapa bulan, saya lupa. Mau mengurus yang mana, Tuhan tuh tidak mengizinkan orang perpisahan, bercerai kan. Tapi kita sudah punya tekad begitu. Saya bilang pendeta, maafkan, mungkin saya akan mengecewakan, tapi saya sudah mengambil keputusan saya akan bercerai. Ya. Terus pada saat itu lebih lagi, nah kan mereka nggak tahu saya ini hamil sama siapa. Pikirkan, wah, saya bilang, oh iya kan Titin sekarang lagi hamil, ya itu kan satu berkat puji Tuhan. Oh ya Om, saya bersyukur sekali. Tapi Om, saya bilang maaf, ini anak bukan anak dia. Oh astaga, tanya saya bilang, ya Tuhan, gimana ini? Itu makanya saya memutuskan, saya bilang gitu aja. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya buat, tetapi saya akan move on. Saya gitu aja. Karena saya nggak bisa lagi melanjutkan saya punya perkawinan ini. Karena udah ada kekerasan, salah satu, dan something yang kayak di sini kayaknya I cannot, saya nggak bisa pendamin lagi, saya harus keluarin semuanya, gitu loh. Saya tuh orangnya straightforward, gitu. Kalau saya bilang udah nggak cinta, gitu. Ada kan orang karena kasihan, nah itulah biasanya I learn something from that, like kasihan demi anak-anak, aduh gimana ya, gini-gini. No, my mindset waktu itu hanya saya pikir apa, no, gak bisa. Saya mau tapi anak-anak bahagia. Oke. Either mereka bahagia tanpa mereka punya bapak dengan saya, atau mereka mau lihat orang dua ini, cuma lihat kekerasan yang terjadi dalam rumah. Itu yang memicu kita tuh, that's it, dengan berpisah. Lebih baik kita sendiri dengan anak-anak, tahu-tahu gitu loh. Dan kebetulan waktu saat itu kan, mana yang mau bilang, it's tough juga. Secara keuangan, kita I barely have none. Makanya kita bilang ke teman orang Meksiko yang nolongin, nampungin kita. Itu yang waktu pas kita hamil. Nah waktu itu kita masih ada debat karena sudah nggak dapat ini kan, suami juga nggak kerja, jadi dia nggak bisa support ke kita kan. Memang habis kita habis-habisan, gitu nggak ada. Habis. Kita kurang dibantu dari nol ya, apa-apa semua. Starting lagi, mulai lagi dari nol. Tapi dia dapat kena child support gitu kan. Tapi child support cuma hanya dengan 300-400 per bulan. Dengan sekian ini baru kita mau bayar macam-macam nggak. Tapi kita dibantu sama pemerintah. Jadi kayak untuk beli makanan. Jadi karena kita ini dapat benefitnya itu yang kita ambil waktu itu. Jadi untuk beli makan kita aman. Cuman masalah untuk tempat tinggal kita waktu itu struggle banget. Honestly, struggle banget. Orang Meksiko yang tolongin ke kita. Nah, tinggal Meksiko jadi omongan lagi bagi orang Indonesia. Bukan orang Manado, Titin. Malah jadi omongan orang mereka dong, bilang kata kita bagila dengan orang Meksiko lah, dapat kita anak kita ada hamil di orang Meksiko lah. Itulah orang kita. Bukan menolong, tetapi malah akan menjelekan kita. Malah dibilang itu yang kita take the point. Bukannya apa, orang di community, makanya kita nggak mau minta tolong ke mereka. Yang ada mereka cuma menjudge kita the way kita hidup. Memang istilahnya ini kita sih terang-terang aja. Memang kok dia begini dan begitu istilahnya. Dia bilang, kalau kita begitu, gila. Sudah aja, memang kita kudu mau ambil orang pelaki. Enggak. Ya kita jalan aja, kita punya hidup. Kita bersyukur waktu itu nih orang Meksiko, padahal kita cuma kenal di tempat kerja, ada orang mau nolong ke kita. Jadi kayak teman gitu, jadi kita kayak anggap keluarga gitu. Ya,
dan sayang kita pe anak-anak itu dorang taking care karena mandiin tapi anak-anak. Bayang kalau kita lagi baru melahirkan, waktu kita habis melahirkan, dorang ngasih yang urus tapi anak-anak. Bayangin. Tapi ya di balik semua itu kita bersyukur sama Tuhan ya, istilahnya orang asing yang kita nggak, maksudnya orang yang kita cuma kenal gitu aja yang willing to help. Orang kita yang kita tahu cuma taunya mocking, menjudging kita, menjudging kita in reality. Itu yang kita ambil dari. Tapi makanya kita nggak berani. Itu akhirnya jadilah berkat itu ini yang sekarang yang sangat kuat ya, tetap seperti saat ini mengurus anak dan lain sebagainya. Puji Tuhan semua kan ya ada yang sudah selesai sekolahnya ya kan itu. Ya, maksudnya puji Tuhan aja. Maksudnya kita kalau kita pikir sekarang kita nggak lebih, kita enough, kita punya enough istilahnya untuk jalani hidup enough lah. Apalagi pandemi begini, aduh. Tapi puji Tuhan gitu loh. Jadi it's really tough kita punya hidup. Cuman terus dapat lagi istilahnya untuk anak saya yang kelima punya bapak gak bertanggung jawab. Nggak pernah lihat anaknya, nggak pernah lihat anaknya sampai itu malah dia mengancam akan ambil tapi anak. Tapi karena kita punya social worker waktu itu, jadi ini ceritanya mengenai women yang benar-benar kalau kita struggle loh, to be honest ya, istilahnya being a single mom too, tapi dengan berbagai poin pengalaman. Maksudnya ini bukan cuma dengan 1-2 orang gitu kita punya problem ya. Yang tak punya anak punya papa mengancam. Bayangin begitu. Kita nggak takut kita jalanin. Kita pergi ikut seminar. Jadi kayak ini free untuk women yang single mom. Terus waktu itu sama yang punya masalah, punya kekerasan juga atau diintimidasi orang atau kayak diancam-ancam orang gitu. Ya kita ikut itu semua. Jadi pas kita lagi hamil itu kan mereka mau making sure kita punya psikologi, kita punya ini nggak kita takut juga, cuman I don't know for some reason kita tuh ada kayak kita strength, kita pekten energi waktu itu kita selalu cuma mikir tapi anak. Jadi itu yang keep kita, no I have to do something, I have to do this. Kalau emang ini menolong, why not gitu loh. Itu kita cari ini nggak ada yang nolong kita yang cari sendiri. Orang Indo, enggak. Kita yang cari, source-nya itu kita cari sendiri. Kita telepon, kita ini apa aja, kita dapat jadinya. Oh gitu. My goodness, karena kalau kita jadi, oh my goodness. Cuma sebenarnya kita hati ini langsung, aduh. Pretty scary, tapi waktu itu memang sangat menakutkan buat kita ya. Sampai kita bilang sama punya orang tua yang khawatir, kita ada anak-anak pasti baik-baik. Masih ada aja yang bilang, aduh takut-takutin tapi orang tua. Apa kata si Titin, anak-anak semua diangkat kata sama pemerintah dan begini dan begitu. Bayangin orang hampir ngomongin mengenai kita hidup dan istilahnya, kasihan tuh anak-anak katanya pas sayang. Ada yang ngomong gitu. Ini kita bicara fakta. Kita marah sekali dan waktu itu kita sih bukan mau cerita, nothing lain itu ada keluarga kita sendiri. Kita kalau sudah begitu, sunyak menolong, baking kita ini, kita popo, I'm sorry, kita begini. Ngana interrupt dengan kita punya life, I'll get you back. Dari situ belajar kita untuk apa? Kita fight, kita struggle dengan kita punya online. Kita nggak mau orang injak-injak ke kita. Apalagi kita keluarga, itu number 1. Sampai akhirnya sekarang bisa jadi seperti ini ya. Ya, karena kita begini, kita belajar, karena apa? Kebanyakan yang kita tahu orang Indonesia. Sorry, tapi ini maaf kalau ada yang tersinggung atau apa, tapi ini reality. Wanita itu weak, ternyata tuh lemah. Kalau sudah digini sama suaminya takut untuk melawan aja, kita nggak bisa, betul tasa. Kita ini pangana yang anak kok bisa begini, kita kalau tapi laki setinggal pak kita, kita sudah tahu begini. Jangan, kalau kita sih bukan kita mengencourage tapi sebagai wanita juga orang punya harga diri, ya dong. Apalagi untuk orang yang punya anak, kok anak bisa lihat dompe papa menyiksa dompe mama, atau istilahnya orang baku adu lah berdasar di every other way juga. Kalau mamanya juga menyiksa bapaknya atau gimana dalam keluarga, itu udah nggak sehat itu, ya kan?
Ya, oke. Jadi Ya, jadi saya sampai narik nafas. Saya baru tahu loh. Oh nah, my God. tapi I'm that's sorry. reality, you know. Ya, kita cukup senang juga masih si Titin itu baik-baik saja saat ini. Oh ya, Kesehatan, I'm survive. survive dan Terus kita lihat, biar anak kita waktu itu masih umur 10 tahun yang paling tua. 10 12. Kita cerita apa yang sebenarnya terjadi. Kita orangnya open mind, langsung cerita biar mereka tahu. Sedih, tapi kita bilang ini yang jalan yang harus kita jalani. Mau bagaimana? Waktu itu dia mau minta 2 anak, saya bilang tidak bisa. Anak-anak itu akan pergi sama saya semua. Saya akan fight at the court. Jadi waktu di court kita yang dapat semua mereka. Mereka kasih ke kita. Ya, karena bisa. mungkin ada pembuktian bahwa memang Titin itu memang bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Ya. Oh kita fight, memang kita ini dia sampai dibilang kalau emang ada yang nggak mau fight silakan court, nggak berani dia sampai dibilang kan dia sih kan serve kalau nggak mau serve nggak ada surat cerai nggak mesti kasih ke orang ini ke yang dipercaya akan ini dan itu ada tanda bukti kirim tanda tangan jadi semua itu ada tapi akhirnya ya dia nggak mau cerai dia nggak mau cerai tapi harus terus sebelum kita cerai juga karena waktu itu sudah hamil anak yang kelima mereka mau making sure cerai tapi tidak mau berubah gitu juga ada kan kita udah coba sih sebenarnya dalam orang punya hubungan saya sudah pernah orang sudah berusaha untuk bisa tapi susah dari kitanya udah rasa gimana ya kita orangnya gitu maaf orang mungkin beda-beda ya kita orangnya sudah kalau sekalinya kita udah ini dan kita sudah terasa itu kita akan I'm close, like kita langsung block, sudah that's it nomor. I'll take the responsibility, I'll be my, anak-anak ini jadi saya punya tanggung jawab. Karena kita yakin kita bisa itu kita punya mindset begitu. Dan ya puji Tuhan kita hampir gila, nggak nyangka ya kita bisa lewat gitu loh. No benar, ayo kita lihat. Sekarang kan mereka udah gede-gede ya. Sekarang udah. Ya, yang besar 23 tahun, yang perempuan 19, yang 17, 16, terus yang paling kecil 13 tahun. Ya. Oh my. Itu namanya. Saya sampai speechless. Tetapi di sini kalau single mom nggak perlu khawatir kalau di sini ya. Kalau ini yang kali saya cuma bilang aja, karena kan kebanyakan wanita yang aduh takut untuk memulai ini lagi kasihan anak. Oh jangan merasa kasihan cuma karena ini ya. Kalau bagus kalau pasangan itu mau berubah dan ininya dan masih bisa ini masih bisa berkonsolidasi dan segala macam. Tapi kalau emang udah benar nggak ini tapi dipaksakan, aduh sakit hati. Nanti endap cancer lah, inilah susah ini segala. Itu kenapa? Karena kita simpan di ini kan. Kayaknya beban itu tapi kita akan demi image supaya orang lihat orang keluarga begini. Heck no, it's not me. I'm sorry, but yeah, that's me. I'm just saying like makanya kita orangnya live like kita mau tuh let go semua yang ini. I'm starting when you like makanya to be honest I like the way it is my life right now. Bukan tanya sama anak-anak. Mereka mungkin karena Titin juga kan bisa nyanyi, main piano. Itu mungkin jadi macam tempat untuk karena ini lewat menyanyi dan main piano kita rilis gitu ya. Kita merasa aturannya kan, tapi pingkan istilahnya enggak ini ya. Kita punya pemikiran lain. Oh no, the thing is like kenapa kita jadi like more like lebih ini karena kita mau change like kita karena kita nggak mau yang something yang disimpan di dalam hati ini gitu loh. Supaya kita udah kasih keluar udah selesaikan semuanya, habis kita akan mulai something else. Tapi saya masih manusia, tetap saya masih buat kesalahan. Saya kawin lagi kan, tapi itu pun pada saat waktu kawin sebenarnya saya nggak ready, saya belum siap kawin lagi. Apakah ini karena pengen kayak mau balas dendam kayak mau itu waktu itu sampai... enggak gitu enggak. Tuh waktu ini karena yang mau kawin yang kedua kan, ini ketemu kan after kita ini.
waktu itu kita pe kasus belum selesai, masih di awang-awang, nggak jelas bagaimana toh. Jadi waktu kita pergi buku dapen tapi bekas laki yang kedua ini orang Amerika, kita bilang kita terang-terangan karena kita nggak mau kayak orang, kan ada orang lain tutup orang nggak biasa status, aja nanti baru dibilang later kan. Kita langsung bilang, oh sebenarnya kita ada punya kasus migrasi gini-gini tapi masih dalam proses gini-gini. Kita cerita, wah dia itu orangnya ketakutan, takutnya nanti kita ada anak-anak dibawa pulang kata ke Indonesia gini-gini, dia nggak mau mau ambil kita di sana terus bawa kemari, kata ribet dan segala macam. Saya bilang itu belum di keputusan dia, tapi kan biarpun belum ada keputusan dan segala macam, tapi kan you never know, itu mindsetnya dia. Sedangkan kita waktu itu kan hanya wanna start dulu, apalagi kawin dengan orang nggak sama dengan orang, maksudnya orang Amerika, gitu. Jadi kita nggak punya experience gitu. Jadi sebenarnya nggak siap banget, cuma karena dia takutan dan orang mungkin dipulangin atau gimana, dia sebab pikir itu akhirnya dia baru orang punya hubungan bersetahun dia sudah melamar gitu, minta kawin. Nah waktu itu kita belum siap. Cuman pada waktu itu kita karena juga perasaan gak enak, nah itulah orang sekarang kan kasihan, aduh dia oke. Gimana cuman ya akhirnya surprise, tapi ya oke lah, tapi kenapa anak-anak kita juga begini situ anak-anak. Kalau masalahnya umpama kita, aduh kalau sampai pun kita nggak dapat orang sini yang untuk ini, kita punya pikir ya jadilah Tuhan punya kehendak. Kalau emang pada saatnya kita dan anak-anak mesti dipulangkan, tapi dong kasih taku, tapi anak-anak dong mau tahan, ngana yang bisa pulang, bayangin gitu. Tapi kita cari source, kita pergi minta tolong social worker dan segala macam. Dia bilang, adakah kemungkinan kalau saya tuh seorang single mom, punya anak, ada bayi lagi, terus bagaimana ini saya punya status kalau seandainya gimana, apa ada keringanan atau something. Dia bilang, oh there's gotta be a way, katanya. Dia nggak akan langsung memulangkan karena dengan banyak anak begini orang mau ini, katanya. Itu cuma the way dia punya opinion, right? Cuman ya itu cuma berdoa sama Tuhan kalau emang bagaimana akhirnya kita punya hidup, apa mau di sini apa mau di Indonesia, waktu itu kita punya itu it doesn't matter, kita nggak takut. Baik, kita harus through him, I mean yang kedua Kristi melalui dia, melalui dia. Jadi kan Tuhan pakai pengacara, tuh pengacara waktu Tuhan pimang hari, karena dia mau tanya pertanyaan waktu itu, dia bilang boleh saya ketemu pengacara kamu? Oh oke, dia bilang ya kan pakai pengacara kan masih. Terus pengacara kasih ide, kalau emang benar-benar sayang, orang pengacara lagi suka kasih support dan gitu. Kamu benar-benar ini lebih menolong, lebih begini dan begitu. Akhirnya yang memicu dia itu. Karena pokoknya kita nggak tahu, karena pengacara bilang gitu. Ini perubahan imigrasi ini nggak jelas, suka nggak ini, dan pengacara aja nggak bisa apa namanya? Nggak bisa membaca, ya nggak bisa membaca. Oh akan berubah begini, nyanda dia bilang. Orang kurang tiba-tiba dapat panggil atau dapat surat, ya oke, nggak ada klien begini, nggak ada mesti begini, nggak ada mau appeal atau sudah ditolak, sudah bisa diinin, maaf. Jadi sudah ada waktu tempo, orang sudah harus bayangin. Jadi dia encourage, nah itu salah satu juga itu yang memicu dan kita punya bekas suami itu langsung, aduh, orang sudah mesti harus cepat, bulan apa, langsung begitu Januari, orang baku dapat dengan tuh pengacara. Maret orang langsung kawin county dulu ya, gitu ya. Kawin county, terus dia punya bulan Mei baru kawin pesta gitu. Itu yang. Nah dari situ dari court dia adjust. Jadi kasih drop dulu kita pay old case itu ya. Karena kita suka dengan orang, jadi dorang reopen new case. Drop the old case, dorang buka case yang baru karena kita sudah kawin dengan dia. Ada, tapi dengar, ini apalagi nih, oh my god, ini kita bisa bikin film ini, oh my goodness. Different case, okay. Sudah. Berapa bulan kemudian, saya itu
Oh, oke. Dia punya bulan, jadi sudah dari semenjak kita kawin kita sudah masuk dia punya setahun. So, jadi habis bulan Mei kita orang kawin, kita orang kasih masuk, kita orang foto kawin segala macam. Bulan November, kita orang dapat surat, oke, ngana PK so drop. November itu kan, November tahun berapa? 29 kalau nggak salah, 29. Udah, dia punya bulan April, dia punya, ya bulan April. Menghadap lagi, disuruh menghadap ke imigrasi. Menghadap ke imigrasi tahu nggak apa? Dengan pengacara. Dan begini, jadi maaf katanya dalam begini. Nggak pilihan, emang so drop the case. Sebenarnya kalau drop the case, either kita masih dikasih pulang, satu, jadi masuk penjara, atau pakai gelang. Itu pilihan kita, 1, 2, 3. Untuk dipulangin, for sure, kita mau, kita punya anak. Toh? Cuma kita yang disuruh pulang. Kedua, masuk penjara. Siapa yang mau masuk penjara? Mau toh? Kita bilang, oke, di only yang ketiga itu pilihan pakai gelang. Nah, kita bilang dulu yang pakai gelang. Untuk yang orang yang di sini kan yang kriminal yang suka pakai yang sex offended, kalau udah mau tracking orang-orang. Ya, pakai gelang segede bagong gitu di sini, berat di sini ada tracker-trackernya. Ini kita bilang aja. Aduh, kita pilih itu akhirnya. Kita bilang, heck no, like kita bilang, biar jauh suka duka pakai itu. Kita ya pakai gelang. Karena tahu ada pakai itu memang it's very distracted. Lo mau pakai celana pendek, kayak masih ada mau pakai rok pendek, kayak semua pada pakai celana panjang. Kalau kita orangnya cuek, jadi kita mau ke pesta kayak kemana, jadi kita variasi aja. Jadi kalau kita pakai baju warna apa, kita ikat pakai pita gitu, dibikin ini. Jadi kegiatan aksesoris gitu loh. Tapi segede gajah gitu di kaki, berat juga. Sampai kadang-kadang orang-orang suka tanya, apa tuh? Katanya, what is in your ankle? Oh, saya bilang, it's nothing, it's accessories. Pede aja gitu, cuek gitu loh. Ya, that's my experience. Tapi dengan begitu sampai orangnya yang bilang pasang, aduh, orang lain kata sampai sedih banget kalau mau dipasang begitu aja. Mereka kayaknya, kamu kok happy-happy aja sih orangnya kayak gitu. Bilang, ya, I mean, I'm still like being grateful, kita bilang. Istilahnya, paling enggak dengan ini masalah ini kita nggak dipulangin. Istilahnya ya, saya masih bisa dengan keluarga saya bilang aja. Itu yang saya bersyukur. Saya akan hadapi. Ya emang resiko ya harus kita jalanin gitu. That's part of what we're doing. We make mistake, we have to take it. Ya. Bagian dari anak-anak karena jadi anak-anak itu yang bikin kita pokoknya I have to Terus kalau kita mau travel gitu, tahun 2007 kita pergi ke North Carolina, kita harus minta izin ke mereka, tetap masih pakai itu gelang toh, harus kasih tahu ke mereka. Jadi every 2 minggu, seminggu 2 minggu orang cek di rumah, making sure kita di rumah, orang cek dia punya ini baterai dan segala macam, selalu datang cek. Itu dari bulan April baru dilepas. Tahu nggak? Praise God waktu itu sebelum tapi ulang tahun, tapi hadiah bulan Agustus dalam Shopot. Yang mana kita case sudah di approve dan yang case yang barunya, dan abis itu berapa bulan kemudian kita sudah dapat green card. Itu tahun 2010. Ya. Akhirnya mulai dengan itu, tapi juga jadi tidak bisa juga bertahan dengan yang kedua ya, sayang sekali juga. Akhirnya setelah dengan kita kan selama proses itu kita nggak kerja. Tidak dibolehkan kerja atau memang nggak boleh. Karena kita sudah ada working permit kan, dari yang waktu itu kan yang working permit so expired, dan itu yang sebelumnya itu sudah bisa ini kan, sudah di continue toh. Jadi kita harus hold. Daripada melanggar, toh. Jadi ikut. Tapi kan waktu itu kan kita kawin, jadi kita sudah khawatir secara keuangan, kita sudah nggak usah khawatir gitu. Istilahnya rumah apa semua kan sudah dibayar gitu-gitu ya. Apa kita cuma waktu itu ya anak-anak aja punya ini ya, masih dapat child support waktu itu. Ya kita cuma pakai child support waktu itu untuk anak-anak kan. Terus berjalan 2-3 tahun, pas kita sudah ini ya things going on, karena rupanya ternyata dia memang si mantan juga ternyata stres. Misalnya ya kita nggak kerja, banyak pengeluaran, bayar pengacara, bayar ini, bayar itu. Nah, kita punya first trip waktu itu pulang ke Indonesia tahun 2011.
Nah, kebetulan tahun 2011 Januari, tapi anak yang paling kecil dia ikut dengan dia punya orang tua angkatnya gitu ke Bali, ke Jakarta, ke Indonesia. Mereka udah move ke Indonesia for good. Ya anak kita kita relain lah, tapi anak dulu ikut dengan mereka. Nah, pas bulan Maret April itu kita ke Indonesia pertama kali pulang. Istilahnya dijemput tapi anak itu. Itu. Oh, itu jadi itu ya, semoga bisa juga menjadi pelajaran bagi banyak perempuan, banyak ibu-ibu yang single mom itu ya. Maksudnya mungkin ya kuat orang lain kita punya pemikiran ke orang lain, aduh nggak sanggup ya dengan yang kita jalan kayak gini. Kalau kita lihat sendiri, kita mungkin Tuhan kasih dengan kita punya cobaan, mungkin kita bisa kali ya. Dan kita juga berpositif thinking always gitu. Biarpun kita dah nak mau menyerah gitu ya. Biarpun ada yang nentang kita punya masalah gini-gini, ada yang biasanya kan orang talking trash about bukan kita mau pointing out, tapi pastilah itu whoever, I don't care, kita begitu. Yang penting kita nggak utang penghuni, kita nggak nyusahin penghuni, ini kita pay hidup, kita yang jalanin. Jadi kalau kalian ada masalah atau apa mau nanya, go ahead tanya ke kita, jangan cuma dengar orang pemulu kok habis itu mau dibikin bumbu-bumbu. I don't like that. Gitu. Kita challenge kayak gitu. Ngoni punya masalah, kalau ngoni merasa itu nggak benar, kok ngoni dengar ada orang lain, confirm with me, I'm okay with that. Tapi jangan gitu. Itulah masalah orang di perantauan sebagai community somehow tidak menolong. Jadi saya cuma bilang aja, cuma ada mencibir-bibirkan. Bisa mencibir-bibirkan, menjudging gitu. Tapi ya puji Tuhan sih saya selama ini tidak menggubris. Biasa-biasa aja, take it positif aja. Kalau kita sih take it positif aja. Dan saya juga nggak suka mau cari masalah dengan orang lain. Jadi makanya kayak gini ya, kita dengan kita keluarga, I'll feel blessed. Just me and my family, that's all. Gitu. Ada best friend, banyak teman. Cuma somehow it takes a lot of untuk orang mesti berhati-hati somehow. Lihat siapa yang bisa orang ajak. Ada pelajaran, ada pelajaran apa? Pelajaran penting apa yang pelajaran penting kalau bisa untuk tinggal apalagi kalau melihat dalam situasi community kita tidak bisa menolong, selain mencibir, kita tuh harus tegar dan kita harus yakin, be positive. Dalam segala masalah pasti ada jalan keluarnya kan? Ya benar. Nah, mungkin secara ini kita masih dikasih pemikiran, jadi I have to find a way. There's always a way, like for me to get through it. There's always. Itu saya percaya itu. Makanya kita nggak mau lihat ke belakang, kita akan tetap maju terus. Itu kita punya. Dan kita nggak mau stres. Kita pokoknya selalu berpikir everything is gonna be okay. I can do it. Kayak pepatah tuh, where there is a way, where there is a will, there is a way. There is a way, ya, benar. Terus kita dulu kan kerja di restoran sempat jadi manajer. Nah, ada kayak it's my privilege like di tempat kerja kita. Nah, ini kalau mau jadi manajer itu kan stages untuk secara psikologi menghandle, like restoran, orang yang kerja, customer itu, we have to take like a class. They call landmark, I don't know if your husband know, landmark forum class. Nah, yang itu kelas, makanya kita belajar ya. Mempelajari itu orang belajar something from nothing. Orang hidup itu sebenarnya mean nothing. Mean from nothing, orang create, orang punya hidup. Orang bisa create anything orang mau. Itu yang kita belajar. But first of all, somehow, orang sebelum orang tahu, kita tahun kelas, orang kan sudah segala macam. Orang kadang suka menyalahkan orang lain tentang terjadi orang hidup. Mulai kadang-kadang orang masyarakat untuk mau kasih maaf orang itu aja susah sekali istilahnya ya buat orang. Nah, nih kelas ini menolong. Pertama kita bilang, aduh boring sekali nih kelas cuma ada begini. Lama-lama setiap hari kedua, ketiga belajar. Benar, it helps me. Jadi tuh
take a look at ourselves. Itu kelas itu belajar untuk melihat orang punya diri sendiri. Respect orang punya diri. Bagaimana orang mau respect orang kalau orang nggak respect orang punya diri sendiri nggak respect. Itu. Orang harus respect orang punya diri baru orang mau respect orang lain. Itu dia. Nah, ini kelas ini meaningful bagi kita sampai tapi anak juga yang besar ikut. Tentang komunikasi juga. Jadi ada kelas-kelasnya kan setiap ini. Jadi kita sampai ada komunikasi skills, belajar di situ how to handle, how to ini nggak punya ego dan segala macam. Itu. Management conflict. Correct, management conflict, yes. Nah kita kan punya bos, aduh orang Cina mati gue. Sorry my language, but kayak wartawan, jurnalis dikejar deadline. Pokoknya target ini begini, apa yang anda udah buat, laporan begini, why have to begini, aduh banyak ininya. Cina very tough, itu buat kita very tough waktu itu. Aduh sampai kita mau give up. Akhirnya dengan kelas itu ya memacu kita belajar something yang jadi strong gitu loh. Jadi kita punya mindset juga. Jadi ini sharpen the soul, that's what I call sharpen your soul. Like so sharp mendapat ini jadi ngana bisa lebih lebih open minded, open from out of the box for some reason. I learned a lot. But then even like for your marriage gitu kan udah masalah dengan tapi bekas itu. Kita coba working out kita punya relation, marriage. Nggak bisa, dia nggak percaya itu kelas. Dia bilang, I have my own way katanya. This is not gonna help me. Dia bilang gitu. Oh, okay, it's not gonna help you. Fine. Terus kita bilang kita punya cerita yang mana yang tadinya kita tuh ada hate yang kita pendam. Ada kita punya salah satu tante agak ada. Sorry kan. Oh, dia itu takut ke kita. Akhirnya kita dengan kelas itu bikin kita rendah hati, belajar untuk ini biarpun salah atau tidak salah kita belajar mengakui untuk memaafkan itu. Even sama kita punya bekas suami yang tahu juga kita ngomong juga kita minta dengan sendiri terang. Nah itu penting. Itu melupakan dan memaafkan. Kita bilang kita minta maaf. Yang itu obat paling mujarab. Mujarab, benar. I did that. Kita minta maaf kalau kita salah atau tidak salah, pokoknya kita minta maaf. Tapi for some reason kita juga mau. Jadi istilahnya, orang, we can start our relationship as a friend or as aunts and niece, uncle and niece, or whatever. Itu like we start over again. Gitu. Itu yang bikin jadi I learn from that, jadi become more wise. Dan sama anak kita yang paling besar kita suruh diambil itu kelas untuk belajar. Jadi waktu so heartbroken for me to be honest, yang mana waktu di kelas itu dibilang the moment yang bikin dia heartbreaking waktu kita pisah sama bapaknya, itu yang dia nggak bisa terima waktu umur 10-11 tahun. Itu yang dia bilang dia masih biar ini, tapi now semenjak diambil itu kelas dia mengerti why sih. Jadi ada dengan di kelas ini menolong, to be honest. Ya itu loh, jadi sebagian yang kita belajar di situ terus kita terapin pada kita punya diri sendiri. I started to, to create possibility in my life, what would be better, Jadi, tapi walaupun kita ikut kelas itu tetap kita pisah juga sama kita punya suami yang kedua, itu karena kita orangnya gimana ya, dia orangnya kalau kita bilang orangnya very anxiety-nya berlebihan, terlalu banyak worry. Nah kita tuh nggak bisa hidup sama orang yang terlalu banyak worry, kita jadi stres, nggak bisa. Dia makanya ini dalam perbincangan mau date mau apa bicara selalu keuangan, capek dong istilahnya. Kayak nggak, maksudnya orang kan lagi mau makan mau dinner, masa mau ngomongin keuangan kan malu orang dengar kong, mending lagi pelan-pelan kalau bicara ini yang bikin kita nggak serak begitu. Ada orang di sebelah lagi makan dia ngomong keras-keras ini tapet tali kita
langsung kita begini, apa nggak ada tempat yang rahasia untuk orang bicara? Mungkin di rumah, di kamar, tuh di mana? Ini kan istilahnya orang punya ya toh? Itu yang pergi kita, aduh bikin malu sekali Permar. Hati biar kita susah bagaimana, kita juga nggak akan mau ini di depan publik gitu bercerita besar-besar, itu salah satu yang bikin ini. Terus yang suka ngungkit-ngungkit, nah itu yang bikin kita marah sekali juga, mengungkit-ngungkit masa lalu. Sebelum ini kita sih open aja ya, secara orang mau mikir nggak apa, tapi ini aja based on conversation. Ini kan cuma itu loh. Oh sebelum kita kawin dengan anak kita ada begini begitu, setelah kawin dengan anak begini lah, yang minta kawin siapa? Kita juga, tapi kan kita mau tolak juga waktu itu nggak bisa. Ya, Jadi ada juga hal dia memang tidak baik sih kalau kita meng-compare satu. Right, toh? Nah itu salah satu. Nah kita kan pernah bilang, let me know kalau umpama something yang nggak langsung right, for me I'm gonna back off. Kita sebelum begitu, I'm gonna you know I'm gonna do gitu ya. Karena kita bilang kita orangnya nggak mau nyusahin orang lain. Biarpun nggak tapi suami, kita juga nggak mau lihat Ngana susah, ya dong. Kalau Ngana juga mau share, kalau Ngana mau share nicely dan ini tidak perlu dengan segala agitated dan segala macam, I'll take it. Mas kalau sudah dengan stres dan ini muka udah cembutut gini, kita pulang dari Indonesia mukanya udah kayak ini, tak balik lagi nih Indonesia, kita dulu. Ngana muka begini, sudah kayak belangata gantong, kita langsung begitu. Kayak belangata gantong begini, bagaimana nih kita pulang mau happy kayak kita I don't know, for some reason kita orangnya belak-belakan gitu. Makanya waktu itu kan ditanya, masih cinta apa kita? Dia bilang, tahu dengan sebegini. Nah kita lihat orangnya popo, dia cerita kan kita lihat popo. Kita ayo nak stres, tapi kita juga nggak mau bohong, kita PHT, bagaimana ya? Kita gitu, dia bilang kita sudah itu let go gitu loh. Dia bilang maaf, dia bilang gitu aja. Emang I used to, but after was so many thing going on dan begini-begini, kayaknya sudah nggak ada rasa gitu. Kita langsung bilang, nangis? Ya nangis. Sampai tapi anak dengarnya dia nangis. Bilang, ya gimana dong? Kita mau bohong? Sampai kasihan dia meminta tolong sama orang tua. Katanya, tolong bicarakan dengan si Titin kalau masih bisa ini katanya. Kan waktu itu sudah mau resmi ini toh, masih ada waktu dan kalau masih bisa berubah, ya toh. By si change mind gitu, dia nggak mau cerai, dia sayang tapi anak-anak, dia begini begitu, tapi telat, dia udah telat, sudah nggak ini, akhirnya ya, terus malah kita cerai, istilahnya I'm done with that. Terus cincin gue kebalikin, cincin kawin tasnya balik, kita nggak ambil, kita bilang kita cerai, kita nggak mau ambil sepeser pun dari Ngana, go ahead. I started from nol lagi. Dari situ gue nol lagi. Kita nggak mau apa-apa. Ini kita nggak mau. Gue bilang. Pokoknya cincinnya. Tapi anak perempuan begini. Maaf. Kok dikembaliin cincinnya? Atau dia taruh di pawn shop dong katanya. Dapat duit anak. Tapi anak gue tuh bilang, it's okay. Nggak apa-apa. Oke itu kan juga kita kerja masih mana aja, jadi oke lah kita so simpan doyo gitu. So jadi kalau kita lihat sudah ambil life insurance, jadi anak-anak suka cover segala macam. Kita tuh waktu itu memang kita sudah merasa kita sanggup sendiri ya, belajar sampai sekarang pengalaman masa lalu ya, sampai akhirnya jadi memanage, kayak udah harus pintar-pintar memanage ya. Kita kan sudah dapat bonus yang lain-lain, bonus dari kita punya store. Kalau kita bikin ini bonusnya quarterly, ada yang gitu tuh, kita simpan gitu, kita nak bilang ke dia. Kalau kita ambil life insurance, diam-diam kita nak masukin dia, jadi kita cuma taruh anak-anak penama semua kayak dia apa-apa. Nah kita ambil life insurance itu yang annuity, jadi kayak kita nabung gitu, bukan insurance yang kayak Nah ini nabung, annuity life insurance kita ambil. Nah, jadi punya klien satu tuh yang kayak itu juga udah dia klaim karena dia udah umur 68 ya, udah. Nah kalau ini yang kita ambil yang 15 sampai 20 tahun ya, 20 tahun kalau nggak salah. Jadi kita sudah 6 tahun ini berjalan. Sama, jadi annuity juga. Annuity, jadi kayak, jadi istilahnya berbunga apa gitu kan. Kalau market ini dia kalau market turun dia rata. Kita ambil yang itu, yang nggak resiko. Jadi pokoknya dia mau kalau naik ya naik gitu. Kalau turun ya flat. Jadi nggak mengaruh kita kayak itu yang kita ambil. Jadi kita sekarang kalau sampai jadi apa-apa kita nggak takut.
supaya anak-anak aman. Itu yang bikin kita ini. Jadi smart, you know. Dengan begini dan kita segala belajar. macam itu membuat ya. Kita harus belajar cari sendiri untuk mau invest something gitu. Biar juga kita pas-pasan atau gimana, yang penting kita udah ada, kita set something gitu. Ya, semua balik lagi demi anak-anak ya. Ya, jadi makanya tuh bilang anak-anak itu yang bikin kita strong, yang bikin kita dan memang gigih gitu loh. Ya. Oke, 2021 Titin ada planning apa ini untuk di tahun ini itu mau 2021 ya, I know lagi pada struggle segala macam. I mean mungkin motivasi more kayak I'm trying to do like some investment, even just a little bit, you know, trying to help like monetary secara keuangan atau gimana. Still learning, ya, masih dalam, you know, learn about to do something. Udah kepikiran ngambil sekolah mungkin 2 tahun untuk I did try, tapi kita lihat Titin tuh smart, kenapa nggak sekolah? I'm planning to, ya, maksudnya kita juga planning mau ambil kerja sekolah. kan, semua sekarang online Titin, it's easy itu. I know, ya. Nah, sekolah. Cuman masalahnya ini, susah kalau kita mau ambil sendiri kan secara keuangan kita belum bisa untuk bayar sendiri kan. Kita nggak mau loan atau apa. Jadi kita mikir dalam 5 tahun ke depan kali kalau anak udah selesai sekolah udah fokus kita sendiri. Ya. That's my goals ya. At this moment kayak sekarang kita ada relationship, tapi itu pun kita belum memikir untuk menikah dan apa. Istilahnya saya lagi fokus sampai anak-anak ini selesai sekolah, baru saya pikir diri sendiri. Itu aja. Untuk ke depan ini ya kita jalanin dulu. Istilahnya kita cuma jalanin aja apa yang kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi tahun 2021. Jalanin aja. Gitu aja. Oke, Titin. Di akhir ini kan saya tahu Titin bisa nyanyi dan main piano. Boleh dong lagu rohani satu untuk ya, boleh. Lagu rohani, refrainnya kali aja, mungkin refrainnya aja atau apa. Oh, kalau kita sikat tuh ya lagu hidup ini adalah main piano dong. Tempat. Oh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkah. There you go. Guys, Titin, oh my God. Terima kasih atas waktunya, kita udah share. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan semua tahun yang baru ini apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dikabulkan Tuhan, dan semua sehat, semua baik-baik saja. Salam buat gitu juga sama kamu. Salam buat anak-anak. Anak-anak. Kasih dan juga ya seseorang yang sedang mendampingi saat ini ya. Oke. Puji Tuhan ya, aman-aman semua. Oke, terima kasih. Saling mendoakan ya. God bless you ya. Oke. God bless you too ya. Happy New Year. Happy New Year. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska dengan Agustina Paulina Piccole.
Dan seperti biasa ini dia tips dari Marty Lyon. Hi, welcome back for another Tips from Marty. As I mentioned, we're getting ready to build a house, and this is going to be a long-term project, so you'll hear a lot more about this. But one of the things we have to think about doing is we're currently renting an apartment, and it's just the two of us here, and it's a little on the small side compared to the house that we're going to build and move into. And like most people, we've accumulated things over time, so you start looking around saying, oh, you know, how do we move? How do we handle all this? And the cool thing about having done moves before is that metaphor, say, how do you eat an elephant? One little bite at a time. You keep chipping away at it. So when I talked with Mariska, I said, let's start taking these small boxes, not big ones, but smaller boxes that stack easily and they're easier to carry. Let's start filling small boxes and do 4 or 5 a day if we can. And if we have some days we don't get there, that's okay. But over the course of a week, if you do, you know, fill 10, 15, 20 boxes, pretty quickly you turn around and say, wow, you know, there's not much stuff left here. This is moving along pretty well. And by the time you actually get ready to physically move, you realize we're just down to the bare things, you know, the bed, some table and chairs, things of that nature. But the move is really easy. So that's what we're focusing on, is saying, when we're looking, this is really the metaphor, when we're looking at accomplishing a pretty big task, how do you break it down into bite-sized chunks and then just focus on those? And here's the interesting part. As much as people frequently don't want to get in to start, I got to pack this up or clean off the closet shelves or things like that. But once you get started, you kind of get caught up in it, and after a while you don't want to stop. And that's a really common occurrence. So to build on that idea, saying let's just chip away at it, and when we finally come to moving day, it'll be a breeze. And so again, big jobs, break them down into little pieces, and just eat that elephant one bite at a time, and pretty soon it'll be all gone. So there's your tip for the day. Make big jobs into little jobs and knock them out regularly. Have the self-discipline to do a little bit every day, and you'll get there. If you haven't subscribed, hit one of these buttons here, and that will do wonders. And we're going to have another tip coming up soon about back on our folding table with information, and we'll also have the email address, so you can shoot an email, and we'll send you the drawings for the folding table, and you'll be able to see the video there as well too. So you have a great day. Thanks for watching, and we'll see you next time. Bye-bye.